Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versinta Cornelia Agustin, NIM 2018-534, Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan. Pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Adapun syarat-syarat untuk kepailitan. 1. Seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. 2. Permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang ketiga, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang keempat, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perundang-undangan tentang kepailitan. Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain: 1. Pada Faillissement Verordening tidak dikenal dengan adanya kepastian prime time. Yang kedua, pada Faillissement Verordening hanya dikenal satu kurator yang bernama Weskomer atau Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga, upaya hukum banding dipangkas. Yang keempat, dalam aturan yang baru terdapat asas fair plea procure stelling. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Asas utama Undang-Undang Kepailitan. 1. Cepat. 2. Adil. 3. Terbuka. 4. Efektif. Selanjutnya, langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. 1. Permohonan pailit. 2. Keputusan pailit berkekuatan tetap. 3. Rapat verifikasi. 4. Perdamaian. 5. Homologasi akur. 6. Insolvensi. 7. Pemberesan atau luidasi. 8. Rehabilitasi. 9. Kepailitan berakhir. Selanjutnya, pengurusan harta pailit. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah: 1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Yang kedua, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Kurator atau pengampu ialah seorang atau suatu badan yang diserahi tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditur. Adapun kewajiban dari kurator. 1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Yang kedua, membuat uraian mengenai harta pailit. Yang ketiga, mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang. Yang keempat, melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan. Yang kelima, melakukan tuntutan berdasarkan Pranata Hukum Actio Paulina. Keenam, membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang dan jumlah uang dijamin dengan barang agunan tersebut. Yang ketujuh, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harga pailit. Yang kedelapan, kewajiban menyampaikan laporan 3 bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harga pailit dan pelaksanaan tugasnya. Yang kesembilan, kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Adapun penundaan dari kewajiban pembayaran utang. Cara penundaan kepailitan. Cara penundaan
kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan pembayaran merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Selanjutnya, akibat hukum dari PKPU. 1. Debitur kehilangan kebebasan atas harga kekayaannya. 2. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. 4. Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang terakhir, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Selanjutnya, pengertian dari lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu 1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan kepailitan. 1. Kejaksaan untuk kepentingan umum. 2. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal. BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang terakhir, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiunan atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, pihak yang dapat dijatuhkan pailit. 1. Orang perorangan. 2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. 3. Perseroan, kumpulan koperasi atau yayasan yang berbadan hukum. Yang keempat, harta warisan. Selanjutnya, upaya hukum. Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi. Dijabarkan dalam pasal 11 UUK yang mengemukakan 1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA. 2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. 3. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap keputusan atas permohonan pernyataan pailit. Yang keempat, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis dan ditandatangani panitera dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Dan penjelasan yang terakhir adalah berakhirnya kepailitan. 1. Pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. 2. Pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang ketiga, pemberesan. Yang keempat, perdamaian. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan materi kepailitan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.